warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, saya Putri Bakis Adhani sebagai pembicara pertama bersama dengan dua rekan berpikir saya, Firas Hazal Wafi sebagai pembicara kedua dan Saputra Dewa sebagai pembicara ketiga. Di sini kami sebagai tim pemerintah terhadap posisi pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Dewan juri yang terhormat, PJJ merupakan proses belajar dan pengajar yang dilakukan secara jarak jauh tanpa bertatap muka secara langsung dan menggunakan berbagai media komunikasi dan teknologi terkini. Pelaksanaan PJJ atau daring dapat diartikan sebagai pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, serta aktif dan inovatif terhadap teknologi masa kini. Dewan juri yang terhormat, status quo yang terjadi pada saat ini kami percaya bahwasanya dengan telah diadakannya pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini, penggunaan teknologi dan pemerataan teknologi sudah berkembang, meskipun belum sepenuhnya optimal. Setidaknya sudah ada kemajuan seperti perbaikan sinyal dan inovasi teknologi terbaru penunjang pendidikan seperti platform belajar online. Di sini kami percaya bahwasanya hal tersebut sudah cukup di sisi tim kami. Apabila pelaksanaan pendidikan jarak jauh dihentikan, maka masalah yang akan terjadi tentunya pemanfaatan teknologi akan dinilai kurang maksimal di bidang pendidikan dan tentunya masyarakat ke depannya tidak bisa bersaing di dalam revolusi 4.0. Mengapa mosi ini baik untuk diterapkan agar semua pihak dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih berkualitas serta meningkatkan pendistribusian dan pemerataan pendidikan yang berstandar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Masuk ke dalam argumen kami yang pertama, mengapa pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini dibenarkan secara hukum? Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui pada saat ini teknologi berkembang pesat dalam segala bidang, tentunya juga dalam bidang pendidikan. Penerapan PJJ merupakan salah satu cara pemerintah yang efektif terhadap perkembangan iptek dan model interaktif berbasis internet, di mana hal ini diharapkan bisa membentuk seseorang yang beradaptasi dan tidak buta akan teknologi, di mana teknologi akan semakin erat dengan kehidupan di masa yang akan datang. Dan dengan diadakan PJJ, pemerataan teknologi akan semakin lebih baik serta menciptakan individu yang kreatif dan inovatif dan dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sesuai dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang intinya menyatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini yang terjadi bahwasanya pemerintah sudah mendukung PJJ, salah satunya dengan memberikan kuota gratis setiap bulannya, di mana hal tersebut dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga optimal dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan bangsa yang cerdas seperti dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, hal ini dibenarkan secara hukum dan kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah akan menegaskan keberpihakan kami terhadap adanya mosi pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Dewan juri terhormat, sebelumnya marilah kita lihat terlebih dahulu hukum apa yang mendasari bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, yakni ialah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1, yakni yang berbunyi bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 yang berbunyi bahwasanya pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu bentuk sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Dewan juri yang terhormat, kami di sini sebagai tim pemerintah percaya bahwasanya satu-satunya cara untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari undang-undang tersebut ialah melalui pendidikan jarak jauh ini. Dewan juri terhormat, karena apa? Karena mari kita lihat terlebih dahulu, sungguhnya pendidikan jarak jauh ini telah diselenggarakan di Indonesia sejak lama, yakni melalui suatu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yakni Universitas Terbuka. Universitas Terbuka melaksanakan pendidikan jarak jauh sejak zaman dahulu kala, Dewan juri terhormat, dan hasilnya apa? Hasilnya Universitas Terbuka berhasil menerima ratusan ribu mahasiswa setiap tahunnya, yang secara langsung hal ini menandakan bahwasanya tidak semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia bisa untuk melaksanakan pendidikan secara langsung, Dewan juri terhormat. Sehingga apa? Dan sehingga pada setiap tahunnya pula Universitas Terbuka berhasil meluluskan setiap alumni-alumni, bahkan tak sedikit pula yang mendapatkan predikat cum laude atau lulus dengan indeks prestasi sempurna, Dewan juri terhormat.
Sehingga apa? Sehingga kami percaya pada akhirnya apabila sistem pendidikan jarak jauh ini terus-menerus dilaksanakan di Indonesia, maka kami yakin setiap warga negara Indonesia pun akan mampu untuk mendapatkan suatu bentuk pendidikan yang merata. Dewan Juri terhormat, mereka semua mampu untuk memperoleh suatu bentuk pendidikan, baik mereka di desa, di kota, ataupun lain sebagainya. Dan perlu kita catat bahwa pendidikan jarak jauh ini tidak terus-menerus melalui misalnya platform secara daring misalnya, melainkan bisa melalui modul cetak ataupun online melalui televisi, radio, dan lain sebagainya. Dewan Juri terhormat, sehingga apa? Sehingga tak ada halangan bagi setiap warga negara ini untuk dapat mengakses suatu bentuk pendidikan yang ada di negeri ini. Dewan Juri terhormat. Kemudian yang selanjutnya, mari kita lihat dampak apa yang akan terjadi apabila MOSI ini kita realisasikan. Dalam jangka pendeknya, para peserta didik ini pun akan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai teknologi yang ada pada revolusi industri 4.0 ini. Dewan Juri terhormat, sebelumnya dan kami percaya bahwasanya mereka tidak akan mengalami suatu bentuk kendala. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini mereka telah beradaptasi dan telah terbiasa dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini. Dan apabila setelah pandemi sistem ini tetap dilanjutkan, maka kami percaya hal kendala-kendala seperti pada hal sistem ini pada awal sistem ini diterapkan pun tidak akan terjadi lagi. Dewan Juri terhormat, sehingga apa? Sehingga dalam jangka panjangnya kami percaya akan mampu untuk membentuk suatu sumber daya manusia yang berkualitas dari terciptanya para peserta didik terpelajar tersebut, dan pada akhirnya pun kita akan mampu untuk merealisasikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itulah kami bangga menjadi tim pemerintah. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro atas nama Saputra Dewa yang akan membandingkan serta menyimpulkan argumentasi kami di bawah MOSI pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Dewan Juri yang saya hormati, Nelson Mandela pernah berkata bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dewan Juri yang saya hormati, di sini kami akan membandingkan apabila MOSI ini direalisasikan ataupun tidak direalisasikan, yaitu dalam dunia pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya di sisi tim kami selaku sisi tim Pro, di mana kami memanfaatkan teknologi di dalam dunia pendidikan, tentunya secara bertahap di tengah-tengah revolusi industri 4.0, pembelajaran jarak jauh ini akan mengakomodasi kebutuhan masyarakat itu sendiri terhadap teknologi. Di samping itu, dengan adanya pemanfaatan teknologi, tentunya anak-anak tersebut akan lebih bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Hal ini akan lebih mendorong tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, anak-anak tersebut akan terbiasa menggunakan teknologi dan dapat bertahan hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia pekerjaan mereka kelak, maka mereka akan sangatlah dekat dengan teknologi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, meskipun awalnya pembelajaran daring ini hanya sebatas mengumpulkan tugas seperti yang terjadi di awal pandemi, kami percaya bahwasanya pada akhirnya sistem pembelajaran daring akan terus berkembang. Dapat kita lihat dalam 9 bulan terakhir ini sudah ada aplikasi-aplikasi yang menunjang terjadinya pembelajaran daring seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain sebagainya. Di samping itu, channel-channel edukasi di YouTube pun semakin bertambah, dan aplikasi-aplikasi bimbingan belajar di Google Play pun semakin bertambah seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain sebagainya. Kami percaya hal ini justru menimbulkan lapangan pekerjaan baru bagi dunia tenaga pendidik, betul bukan Dewan Juri yang terhormat? Dan jikalaupun tim oposisi mengkhawatirkan bagaimana praktek PJJ ini di lapangan akan baik seperti adanya ujian praktek, kami percaya ujian tersebut masih dapat dilakukan dengan menyederhanakan kompetensi dasar penilaian dalam hal tersebut. Seperti contohnya, misalkan ada tugas olahraga, kami percaya masih bisa dikumpulkan melalui video. Dewan Juri yang terhormat, berbeda dengan sisi tim oposisi di mana mereka tidak menginginkan adanya pemanfaatan teknologi secara maksimal di dalam dunia pendidikan ini. Kami percaya pada akhirnya mereka akan tetap bergantung pada guru mereka. Dewan Juri yang terhormat, dan karena seperti yang kita ketahui, guru mereka pun meskipun telah menempuh pendidikan tinggi, guru mereka pun masih terbatas ilmunya. Dewan Juri yang terhormat, pemanfaatan teknologi saat ini masih buruk karena para pelajar hanya bisa bermain sosial media. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya pembelajaran jarak jauh, tentunya dunia edukasi di dalam menggunakan teknologi ini akan lebih tereksplorasi oleh masyarakat. Walaupun saat ini anak-anak tersebut sudah memanfaatkan teknologi dengan benar, kami percaya hal tersebut hanyalah terjadi di daerah terdepan, dan sementara di daerah terkecil hal tersebut belum terjamin. Dewan Juri yang terhormat, dan kami percaya bahwasanya benefit ini akan diperoleh di sisi tim kami, sisi tim pemerintah, dan untuk itu kami percaya bahwasanya MOSI ini haruslah direalisasikan. Terima kasih.